Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Jelajah Makna Mengukir Garis Waktu. Tempat kita berbagi cerita inspiratif dan penuh makna dari mahasiswa hebat semuanya. Hari ini kita bakal ngobrol nih bareng seorang narasumber yang super keren banget. Kalian pasti udah sering dong denger tentang organisasi AIESEC. Ya, betul banget. Organisasi ini tuh internasional banget. Nah, tanpa berlama-lama kali ya, kita undang aja teteh satu ini dari anggota AIESEC yang bakal cerita tentang pengalaman, kegiatan, dan dampaknya. So, jangan di skip ya, karena bakal banyak banget insight yang menarik yang bisa kita ambil dari cerita kakak ini. Oke, kita langsung aja kenalin diri aku dulu kali ya, Teh. Iya. Oke, Teteh, kenalin. Enaknya Teteh atau kakak nih? Boleh, yang mana aja? Yang mana aja kali ya? Teteh ngomongnya aja kali ya. Oke, jadi kenalin semuanya. Aku Keisha Nadiratu Mumtaz dari FKUP 2024. Boleh nih kakaknya dari fakultas mana dan juga namanya nih, boleh di-spill. Oke, halo semuanya, aku Najwa Yunisa, tapi orang-orang biasa manggil aku Nana. Aku dari Fakultas Kedokteran, jurusan Pendidikan Dokter angkatan 2023. Wah, dari kedokteran nih. Mungkin kita di-spill gak sih? Sedikit demi sedikit kesibukan di Fakultas Kedokteran. Boleh dong Kak di-spill kesibukannya saat ini? Oke, kalau kita sih setiap hari ada kuliahan ya. Jadi kayak dari Senin sampai Jumat kita biasa ada kegiatan tutorial. Dan itu sekitar 3 kali seminggu. Lalu ada seminar pakar, itu rutin tiap minggu. Terus ada lab activity, ada skills lab juga. Dan juga kegiatan menjelang ujian tengah semester. Wah, keren banget ya guys. Di tengah kesibukan kakaknya ini, tapi bisa ada sela-sela waktu untuk berorganisasi, yaitu AIESEC sendiri begitu. Mungkin langsung aja kali ya Kak, untuk tanya-tanya dikit nih terkait AIESEC. Oke, mungkin tanya kehidupan di kampus terlebih dahulu kali ya Kak. Boleh. Oke. Bisa ceritain sedikit gak nih, gimana kehidupan kakak di kampus sehari-harinya? Tadi kan di-spill sedikit ya Kak. Mungkin sekarang bisa dieksplor lebih jauh terkait pertanyaan. Oke, makasih ya pertanyaannya. Jadi kalau kegiatan aku, karena ini masih musim-musim ujiannya, jadi kayak setiap hari tuh lumayan fokus ke ujian sih. Tapi kalau misalkan di hari-hari biasa, aku anggap aja di hari weekdays biasanya datang menyiapkan kuliah itu pagi-pagi. Kita ada kegiatan tutorial di gedung FKU 4. Lalu biasanya dilanjut sama seminar pakar kalau di hari Selasa, ataupun lab activity maupun skills lab. Biasanya kalau ada lab activity kita baliknya itu di sore sih, kayak di sekitar jam 4 sore. Nah, setelah kegiatan lab activity baru itu waktu aku untuk berorganisasi. Jadi biasanya dimulai dari sore ke malam itu bakal full rapat sih biasanya. Wow, di tengah kesibukannya bahkan dari pagi sampai sore itu di akademik, lalu di sore sampai malam baru berorganisasi. Sangat produktif sekali ya teman-teman semuanya. Semoga ya. Amin. Lalu apa sih motivasi kakak buat tetap aktif berorganisasi sambil kuliah? Apalagi kakak ini kan fakultas kedokteran yang notabene sangat hektik ya, chaos banget dari akademiknya. Boleh dong dijelasin terkait motivasinya? Kalau aku jujur dampak sih, impact sama pengalaman ya, yang tentunya nggak bisa aku dapetin di lingkungan akademik aja. Terutama kalau di AIESEC sendiri tuh aku merasa impact yang aku hasilkan itu tuh beneran real dan sangat terukur gitu. Jadinya aku nyaman gitu untuk tetap berorganisasi dari aku maba sampai aku sekarang semester 5 di AIESEC. Dan aku bahagia sih kalau ternyata hal-hal kecil yang aku lakuin di organisasi itu bisa berdampak loh ternyata kepada sesama. Jadi nggak cuma spending time atau wasting effort aja di organisasi, tapi kita nggak tahu tuh dampaknya kemana sih, apakah ke diri kita aja atau ke lingkungan. Tapi aku merasa kalau di AIESEC aku mendapatkan semuanya, dampak ke diri aku, ke orang-orang di sekitar aku, bahkan ke lingkungan aku. Makanya aku pun memutuskan untuk stay in organization sambil maintain kuliah aku
gitu. Wah, keren banget. Berarti impact-nya tuh bukan buat kita aja, tapi bisa buat berimpact ke orang-orang yang lain. Betul. Oke, udah di-notice nih Isaac sedikit demi sedikit. Mungkin aku nanya terkait gimana sih awalnya kakak bisa tertarik untuk masuk ke organisasi Isaac sendiri? Oke, kalau aku jujur lumayan mainstream sih ya. Kalau sama mungkin kalau di sini ada mahasiswa baru yang nonton juga, aku tahu dari Prabu. Jadi di Prabu itu kan ada booth-booth UKM ya dan juga organisasi, dan Isaac itu attracts me the most. Jadi waktu itu kayak ada booth yang rame banget gitu ya, dan aku kepo tuh, aku lihat aja apaan sih ini. Oh, Isaac, tapi kebetulan aku nggak pernah dengar sebelumnya itu organisasi apa. Dan karena aku bareng teman-teman aku yang ternyata udah pada tahu loh tentang Isaac, jadi kayak mereka ngasih tahu aku kalau itu youth organization yang orientasinya tuh skala internasional. Jadi aku coba aja daftar dan alhamdulillahnya masuk gitu. Dan dari situ aku pun akhirnya merintis karir aku di Isaac. Oh, oke. Berarti bisa ambil kesimpulan ya aku. Kalau misalnya kakak kenal Isaac itu dan tertarik, itu di Prabu. Iya, betul. Jadi buat teman-teman maba semuanya yang masih cari UKM kali ya, bisa nih Isaac disenggol-senggol dikit. Boleh banget. Betul. Boleh nih. Selanjutnya, menurut kakak, apa hal yang paling berkesan selama jadi anggota Isaac? Kalau aku jujur ketemu boleh sih. Iya, karena aku sendiri sekarang kepala departemen dari exchange program Isaac yang namanya Incoming Global Volunteer. Dan di tahun ini untuk pertama kalinya setelah COVID-19, Isaac itu ngedatengin lagi bule-bule dari berbagai negara untuk volunteering di Jatinangor. Jadi aku ketemu nih sama banyak koneksi dari negara Jepang, terus ada yang dari Kambodia sampai dari China. Dan dari situ pun aku banyak belajar nggak cuma tentang perbedaan culture nih, tapi juga mereka sebagai individu dan tentunya permasalahan yang awalnya tuh aku cuma lihat sekilas aja di berita, tapi bisa dijelasin lebih lanjut sama mereka gitu sih. Wow, keren banget. Berarti relasinya tuh bukan cuman mahasiswa Unpad saja, tapi bisa ke nasional hingga internasional. Iya, super keren banget sih relasinya. Mungkin kita tanya lagi nih, ada nggak momen struggle atau tantangan yang pernah kakak hadapin di Isaac sendiri? Dan gimana cara kakak mengatasinya? Kalau struggles jujur banyak ya, apalagi aku udah 2 tahun di Isaac, jadi hampir 2 tahun di Isaac, jadi pasti rintangannya cukup beragam. Tapi kalau yang paling utama tentunya time dan energy management sih, karena itu kan jadinya ripple effect kemana-mana. Apalagi karena perkuliahan aku lumayan hektik, jadi untuk maintain nilai dan juga kegiatan akademik sama non akademik itu menurut aku struggle yang masih berusaha aku atasin sampai sekarang. Jadi struggle-nya itu tuh lumayan stagnan gitu, ada di kondisi aku sekarang gitu. Menurut aku itu struggle yang aku alami. Berarti di manajemennya ya kak? Iya. Time-nya ya, time manajemennya. Apalagi kakak ini fakultas kedokteran yang hektik banget, apalagi bertabrakan kali ya, ada hal bertabrakannya. Baik, mungkin kita lanjut ke peran pendidikan kualitas. Ngomongin tentang SDGs nih kak, bagaimana teknologi dan digitalisasi dapat menjadi pendukung yang efektif untuk mempercepat pencapaian pada